Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda bernama Idris bin Abbas yang gemar mencari ilmu, gemar menuntut ilmu hingga keluar daerahnya. Beliau berasal dari Hijaz, tapi beliau rela keluar dari tanah Hijaz, menelusuri kota-kota di Syam untuk mencari ilmu. Sehingga kehabisan bekal dan sangat lapar sekali. Ketika si Idris bin Abbas ini menyusuri sebuah sungai di kota Syam, beliau melihat ada buah delima yang hanyut di sungai tersebut. Karena perutnya sangat lapar sekali, sehingga tanpa pikir panjang beliau kemudian mengambil sebatang kayu, mengail delima tersebut, kemudian langsung memakannya. Ketika buah delima itu separuh sudah masuk ke dalam perutnya, kemudian beliau tertegun sambil duduk di pinggiran sungai. Ya Allah, apa status buah delima yang separuh sudah aku telan ini? Halalkah buah delima ini? Ini milik siapakah buah delima ini? Bagaimana dia nanti menjadi daging, menjadi darah tulang belulang, menjadi uratku? Karena khawatir terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Idris bin Abbas ini kemudian menyusuri sungai tersebut ke hulu, mencari siapa pemilik buah delima ini. Kemudian beliau menemukan sebuah kebun delima di belakang sebuah rumah yang cukup besar, yang pohonnya menjorok ke sungai. Dan beliau sangat yakin sekali bahwa buah delima itu dari situ. Beliau kemudian masuk ke dalam rumah itu, mengetok pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah oleh pemilik rumah itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarlah seorang laki-laki tua yang kelak namanya kita kenal dengan nama Syekh Ubaidillah. Ada apa gerangan anak muda? Idris bin Abbas ini kemudian bercerita, saya tadi kelaparan di jalan menyusuri sungai. Saya menemukan buah delima, saya makan delima itu separuh, dan saya ingin menghalalkan buah delima yang separuh itu yang sudah terlanjur saya makan, ya Syekh. Apa kata Syekh Ubaidillah? Beliau berpikir ini bukan pemuda sembarangan. Terus kemudian beliau menjawab, anak muda, saya akan menghalalkan separuh buah delima yang sudah masuk ke dalam perutmu itu, yang akan menjadi darah, daging, dan tulang belulangmu itu, dengan dua syarat. Kalau kamu bisa menjalani dua syarat ini, maka akan aku halalkan buah delima itu. Apa kata Idris? Syekh, saya siap memenuhi dua syarat tersebut. Syarat yang pertama, kamu harus mengurus kebun saya ini selama 2 tahun tanpa saya upah. Saya hanya akan memberimu tempat tinggal dan makan saja. Dan selama kamu tinggal di sini mengurus kebun saya, kamu wajib menuntut ilmu. Cukuplah bagi Syekh Ubaidillah ini untuk memantau akhlaknya, tabiatnya, karakternya Idris bin Abbas ini selama 2 tahun. Anak muda ini sangat rajin, pekerja keras, disiplin, rajin ibadahnya, tidak suka dengan kemungkaran, sangat jauh dari kemungkaran, dan rajin menuntut ilmu. Begitu setelah 2 tahun, Idris bin Abbas ini kemudian menghadap lagi terhadap Syekh Ubaidillah. Ya Syekh, saya sudah 2 tahun, saya sudah merawat kebunmu tanpa upah. Kamu hanya memberikanku tempat tinggal dan makan saja. Sekaligus saya selama 2 tahun sudah menuntut ilmu. Apa kata Syekh Ubaidillah? Tinggal satu syarat lagi, kamu harus menikahi anak gadisku yang buta, yang tuli, yang bisu dan lumpuh. Demi menghalalkan buah delima yang separuh dimakan tadi, Idris bin Abbas ini juga nggak berpikir panjang. Beliau langsung mengiyakan, saya akan menikahi anak gadismu. Kemudian diakad nikahkanlah, dan sahlah kemudian putri Syekh Ubaidillah ini menjadi istrinya Idris bin Abbas. Apa kata Syekh Ubaidillah? Wahai anak muda, sekarang kamu masuk ke kamarmu, temui istrimu yang buta, yang tuli, yang bisu dan lumpuh. Maka kemudian dengan cukup galau, Idris bin Abbas ini masuk ke dalam kamarnya yang ditunjukkan oleh Syekh Ubaidillah. Begitu dia buka pintunya, beliau tidak menemukan perempuan yang buta, yang tuli, bisu dan lumpuh, tapi dia menemukan perempuan yang sangat cantik, jelita, nyaris sempurna. Dia berlari kemudian menemui Syekh Ubaidillah. Ya Syekh, saya tidak menemukan anak gadismu yang buta, yang tuli, yang bisu dan lumpuh, tapi saya menemukan perempuan yang sangat luar biasa cantiknya. Itu adalah istrimu sekarang, itu adalah anak gadisku. Saya bilang buta karena dia tidak pernah melihat kemungkaran, dia tidak pernah melihat maksiat, hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang tuli
karena dia tidak pernah mendengar hal-hal yang membawa kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bisu karena mulutnya selalu mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati tetangganya, menyakiti keluarganya, orang tuanya, tidak mengeluarkan kata-kata yang berpotensi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakinya saya katakan lumpuh karena tidak pernah kakinya dipakai selain menuntut ilmu, beribadah dan membantu orang tuanya. Maka kemudian lahirlah anak dari pasangan Idris bin Abbas bin Utsman ini dengan istrinya yang bernama Fatimah al-Azdiyah binti Ubaidillah, atau dalam riwayat yang lain Siti Ruqayyah binti Ubaidillah. Lahirlah seorang anak yang sangat luar biasa, lahir dari kedua orang tuanya yang juga sangat luar biasa, yaitu lahirlah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i yang kemudian menjadi imam mujtahid yang kita kenal sampai ke Indonesia. Umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 9 tahun hafal banyak hadis termasuk Al-Muwatta Imam Malik, umur 14 tahun sudah diangkat menjadi mufti di tanah Hijaz, yang kemudian pindah ke Mesir juga menjadi mufti besar di tanah Mesir. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.